Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisyana Syakila dengan NIM 151240226. Saya berasal dari kelas 13 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Suryani SSM Hum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas terkait karya ilmiah yang telah saya tulis bersama dengan teman-teman anggota kelompok 3 yang berjudul Geosense 1.0, Geothermal Sensing Equipment, inovasi alat portable berbasis IoT dan GPS untuk deteksi mikropotensi panas bumi melalui parameter suhu, gas geothermal, dan korelasi dengan permeabilitas tanah. Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar nomor 2 di dunia. Hal ini dikarenakan secara geografis, negara ini berada dalam jalur cincin api atau yang dikenal dengan istilah Ring of Fire. Tetapi hingga saat ini masih terekam bahwa sebagian besar dari potensi panas bumi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa yang menjadi tantangannya? Salah satunya adalah karena di Indonesia sendiri masih kurangnya teknologi yang dapat mendeteksi potensi geotermal secara menyeluruh hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah alat yang dapat mendeteksi panas bumi dalam skala mikro. Dari permasalahan tersebut, kemudian muncullah ide untuk merancang sebuah alat deteksi potensi geotermal yang portable, mandiri, serta bermanfaat bagi para peneliti, mahasiswa, atau bahkan bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan eksplorasi geotermal. Apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari perut bumi secara alami. Dan tentunya energi panas bumi ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable energy. Yang tentunya potensinya akan sangat besar apabila dapat dikelola dengan baik. Energi ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Salah satu yang paling sering dibahas adalah sebagai pembangkit listrik melalui PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk skala mikro sendiri, energi panas bumi ini biasanya digunakan untuk kebutuhan lokal, contohnya sebagai sistem pemanas yang digunakan dalam kapasitas di bawah 1 megawatt. Menariknya lagi, selain itu, panas bumi juga menjadi sebagai indikator geologi aktif dalam kajian lingkungan dan mitigasi potensi bencana, dikarenakan ia seringkali terkait dengan aktivitas vulkanik. Selanjutnya, dalam melakukan deteksi potensi geotermal, terdapat beberapa parameter yang bisa digunakan, seperti suhu tanah, konsentrasi gas vulkanik, dan kelembapan tanah. Semakin tinggi aktivitas geotermal, biasanya suhu tanah akan meningkat. Pengukuran suhu tanah di berbagai kedalaman bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai gradien panas yang ada di bawah permukaan bumi. Meskipun suhu tanah menjadi indikator utama, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa variasi suhu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti kelembapan ataupun kondisi cuaca setempat. Kemudian, CO2 atau karbon dioksida dan H2S atau hidrogen sulfida menjadi salah satu parameter yang penting juga dalam melakukan deteksi potensi geotermal. Karena gas-gas ini menjadi gas yang paling sering dikeluarkan dalam wilayah yang memiliki potensi geotermal yang tinggi. Selanjutnya, kelembapan tanah menunjukkan indikasi aktivitas hidrotermal. Permeabilitas adalah kemampuan tanah untuk memungkinkan fluida mengalir di dalamnya, yang sangat penting dalam sistem geotermal karena fluida panas bumi sering mengalir melalui jalur permeabel di bawah permukaan. Ketiga parameter ini memberikan gambaran awal yang cukup akurat terhadap potensi energi panas bumi di suatu lokasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang belum terpetakan secara industri. Peneliti menunjukkan bahwa integrasi parameter-parameter ini memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran tunggal. Ketiga parameter tersebut akan diukur menggunakan sensor-sensor yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem Internet of Things atau IoT. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah sistem di mana perangkat elektronik saling terhubung dan dapat saling mengirim atau menerima data melalui jaringan internet ataupun secara lokal. Dalam konteks Geosense 1.0 ini, IoT sendiri berfungsi untuk mengumpulkan data sensor secara real-time, menyimpan data secara otomatis ke dalam SD card, dan menampilkan data langsung di layar LCD tanpa harus bergantung pada internet. Dengan sistem ini, proses observasi di lapangan jadi lebih efisien dan tidak memerlukan koneksi internet yang seringkali menjadi kendala di daerah terpencil. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengguna dapat mengakses data dengan mudah. Selanjutnya, berikut adalah gambaran dari alat Geosense 1.0 dari tampak dalam.
Seperti yang sudah terlihat pada gambar, terdapat komponen LCD yang nantinya berfungsi sebagai penampil hasil data pengukuran. Kemudian ada ESP8266 yaitu microcontroller yang berfungsi sebagai pusat kendali seluruh sensor serta pengiriman data. Kemudian ada Arduino Uno yang berperan sebagai pusat pemrograman. Kemudian pada alat ini kami hanya menggunakan sensor MQ135 atau yang dapat mengukur kadar gas CO2 atau karbon dioksida saja. Kemudian terdapat SD card yang berfungsi sebagai penyimpan data sementara dan papan PCB sebagai landasan dari seluruh sensor dalam alat Geosense 1.0 ini. Kemudian, tampak keluar dari Geosense 1.0 terdapat modular GPS yang berfungsi sebagai penentu titik koordinat dari lokasi yang dilakukan pengukuran jika memungkinkan. Kemudian terdapat sensor MQ135 dan juga layar LCD. Kemudian, tampak bawah dari alat Geosense 1.0 terdapat sensor suhu dan kelembapan tanah dan ventilasi udara. Untuk sensor suhu dan kelembapan tanah sendiri akan ditancapkan langsung ke dalam tanah di lokasi pengukuran, serta ventilasi udara itu berguna sebagai tempat jalur masuknya gas supaya dapat terekam oleh sensor MQ135. Kemudian terdapat data uji coba yang telah kami dapatkan dari alat Geosense 1.0 dengan objek tanah yang sudah dilakukan beberapa perlakuan. Terdapat 3 parameter yaitu suhu, kelembapan, dan kadar gas CO2. Untuk suhu sendiri, dalam keadaan normal atau saat dingin, nilai suhunya adalah 26 derajat Celcius. Kemudian kami beri perlakuan dengan menyiramkan air panas ke dalam tanah, sehingga nilai suhu yang terekam kemudian adalah 53 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan sendiri, saat tanah dalam kondisi kering, nilai kelembapannya adalah 54%. Dan kami memberikan perlakuan dengan menyiramkan air ke dalam tanah, sehingga nilai kelembapan kemudian yang terekam adalah 100%. Kemudian untuk kadar gas CO2, pada saat keadaan biasa, tanah yang kami gunakan memiliki kandungan CO2 sebesar 23 ppm. Kemudian saat ada gas atau yang kami lakukan adalah mencampurkan baking soda dengan cuka sehingga menghasilkan gas CO2 hingga akhirnya nilai akhir yang terekam adalah sebesar 55 ppm. Secara keseluruhan, Geosense 1.0 dirancang sebagai perangkat observasi geotermal mikro yang adaptif dan fungsional, berbasis Arduino dan sensor lingkungan. Kemudian, sistem mandiri dari alat ini tidak bergantung pada koneksi internet atau sumber daya listrik utama. Dan juga alat ini memiliki inovasi murah dan kontekstual yang dapat digunakan di wilayah eksplorasi dimanapun di Indonesia. Kelebihan lainnya, alat ini mudah dirakit ulang, mudah diperbaiki di lapangan, dan data yang dihasilkan dapat langsung dianalisis atau disimpan untuk penelitian lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, Geosense 1.0 adalah langkah awal kami dalam mendukung teknologi eksplorasi panas bumi yang lebih terjangkau, praktis, dan berbasis data digital. Dengan pendekatan teknologi terbuka seperti Arduino dan IoT, kami yakin alat ini bisa terus dikembangkan dan digunakan secara luas. Semoga inovasi ini memberikan kontribusi positif dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, khususnya di bidang geotermal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.